Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang butir-butir Pancasila yang terbaru beserta contoh pengamalan dalam kehidupan. Butir-butir Pancasila ini merupakan butir Pancasila yang terbaru ya, dan beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa butir Pancasila yang terdahulu itu ada 36 butir, sekarang menjadi 45 butir pengamalannya. Pengamalan butir Pancasila ini sangat penting, terutama bagi yang mengikuti tes CPNS ya, apalagi sekarang ada juga tes P3K. Langsung saja, berikut adalah butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama itu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir yang pertama di sila pertama yaitu bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya yaitu memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan aturan ataupun norma agama yang berlaku. Ini di sila pertama. Kemudian yang kedua, butir yang kedua di sila pertama yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih contohnya tidak mengganggu ibadah agama lain, mengganggu peribadatan ataupun kepercayaan agama lain. Kemudian butir yang ketiga di sila pertama yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya menghormati sesama manusia. Kemudian butir yang keempat yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya kita harus hidup rukun meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, karena kita satu bangsa Indonesia. Kemudian butir kelima di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia, yang mengangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan di pemerintahan Indonesia. Kemudian butir yang keenam yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Contohnya saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Kemudian butir yang ketujuh, ini merupakan butir terakhir di sila pertama, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Inti dari tiap butir pengamalan sila pertama yaitu adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tidak mengganggu terhadap kepercayaan orang lain. Ini inti dari butir pengamalan sila pertama. Lanjut yang berikutnya yaitu butir pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, contohnya tidak boleh sewenang-wenang, kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Nah, di butir pertama ini seringkali keluar di soal CPNS, namun kadang banyak yang terkecoh karena di sini ada kalimat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Banyak yang memilih sebagai sila pertama, tapi kata intinya di sini sila kedua ini adalah manusia, kemanusiaan yang ada beradab. Di sini mengakui dan memperlakukan manusia, ini intinya. Manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang kata intinya di sini adalah manusianya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut di butir yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contohnya menghargai perbedaan, kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang
berbeda suku, berbeda ras, agama, memang perbedaan itu ada. Kemudian dari butir yang ketiga di sila kedua itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Kemudian yang keempat itu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera, saling mengikuti kerja bakti misalnya dan berbau dengan masyarakat lain. Ini adalah contoh dari mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Butir keempat di sila kedua yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri. Kemudian yang butir keenam di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai. Kemudian butir ketujuh di sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian butir ke-8 di sila kedua yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan, dan perlu hidup adil, harus sesuai dengan kebenaran. Kemudian yaitu bangsa butir yang ke-9 di sila kedua yaitu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa, sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini contohnya ketika saudara kita yang berada jauh ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Kemudian 10 mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, inti dari sila kedua yaitu butir-butirnya kemanusiaan, sikap saling menghormati, menghargai sebagai bentuk kemanusiaan. Intinya kemanusiaan yang perlu kita perhatikan adalah kata kuncinya itu kemanusiaan, bentuk keadilan dan beradab. Yang ketiga yaitu butir Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di butir pertama yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya bila negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Terus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa apabila diperlukan. Kita perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara Indonesia terancam dan keamanan. Kemudian butir ketiga di sila ketiga yaitu mengembangkan sikap cinta kepada tanah air. Contohnya hargailah produk-produk dalam negeri, semua produk yang menggunakan buatan dari luar. Kita perlu mensejahterakan perekonomian nasional. Kemudian butir keempat di sila ketiga yaitu mengembangkan rasa kebangsaan bertanah air Indonesia, menjaga sumber daya, melestarikan bumi yang ada di Indonesia. Kemudian 5 yaitu memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bila kita perlu menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari hal yang terkait. Contohnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Terus butir yang keenam di sila ketiga itu mengembangkan persatuan Indonesia di atas Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya tidak pernah membeda-bedakan antara suku, ras, agama yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh itu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Inti dari sila ketiga ini adalah menjaga bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan bangsa itu tetap terjaga, dan juga lebih memupuk untuk rasa cinta tanah air. Inilah inti dari sila ketiga, yaitu sanggup berkorban untuk kepentingan negara apabila diperlukan,
rasa cinta kepada tanah air, menjaga kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian butir-butir Pancasila sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat ini yang pertama yaitu satu, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban. Di hak kewajiban berarti berada di sila keempat, hak kewajiban. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila tidak boleh kita mengatur kehendak sendiri terhadap orang lain apabila melakukan penyuapan. Suap menyuap ini termasuk dalam sila keempat. Ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Jadi, musyawarah ini termasuk dalam butir sila keempat. Contohnya ketika ada perbedaan kita perlu mengutamakan aspek musyawarah, tidak boleh menang sendiri. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Mufakat musyawarah untuk mencapai mufakat, kesepakatan dengan semangat kekeluargaan. Dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dan mendukung aspek kekeluargaan. Nomor 5, butir 5 di sila keempat yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kita perlu patuh menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Butir ke-6 di sila keempat yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas menjalani mengerjakan hasil keputusan musyawarah. Nomor butir ke-7 di sila keempat, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nomor 8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya musyawarah kita perlu dengan keadaan dingin dan tidak emosi. Nomor 9, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam pengesahan keputusan keputusan terhadap sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat. Nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawarah. Contoh, mempercayai penuh menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Intinya dari sila keempat ini butirnya banyak sekali membahas mengenai musyawarah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencari kata sepakat untuk mencapai mufakat. Inilah di sila keempat. Terus juga di sila keempat ini hak asasi ya, hak asasi, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ini di sila keempat juga. Percaya terhadap hak wakil-wakil yang telah dipilih. Ini juga termasuk sila keempat. Inti sila keempat ini banyak membahas tentang musyawarah. Terus butir-butir Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap dan sesuatu kekeluargaan dan kegotong royongan. Wajib hukum saling menghormati terhadap sesama dan tercapainya sikap kekeluargaan. Menganggap sikap adil terhadap sesama. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hidup memang ada hak dan kewajiban, dibutuhkan untuk tetap seimbang ya. Terus menghormati hak orang lain, kepemilikan orang lain menghormati. Terus nomor 5 di butir
butir 5 di sila kelima suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Pemerasan ini termasuk di sila kelima, tidak boleh ada pemerasan. Kemudian 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan gaya hidup mewah, ya, berperilaku hemat, ini termasuk di butir ke-7 sila ke-5. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya menggunakan barang-barang yang meresahkan orang lain, membuang limbah perusahaan sembarangan sehingga mengganggu kehidupan masyarakat ataupun lingkungan. Bekerja keras, butir ke-9, suka bekerja keras, ini termasuk dalam sila kelima. Hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras, cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nomor 10, suka menghargai hasil karya. Menghargai hasil karya ini termasuk sila kelima. Terus butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan berkeadilan sosial. Contohnya melakukan kegiatan membangun seperti bela kerja bakti, gotong royong. Ya, di sila kelima ini salah satunya yang kelihatan yaitu gotong royong, sikap sosial, perilaku adil, keseimbangan terhak, menghormati orang lain, memberikan pertolongan yang bersifat sosial, terus tidak merugikan orang lain. Contohnya melakukan pemerasan ataupun membuang sampah sembarangan yang merugikan untuk kehidupan orang banyak. Bekerja keras termasuk dalam sila kelima. Kemudian tidak boros, hidup hemat, menabung, segalanya itu berkaitan dengan kehidupan sosial, ya. Ini masuk di sila kelima. Demikianlah 45 butir Pancasila beserta pengamalannya di kehidupan sehari-hari dan terbaru. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.